Hadirin hadirat, muslimin muslimat, sholihin sholihat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semuanya ini dimuliakan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Saya ini sebetulnya lebih nyaman di samping supaya nampak saya bakatnya. Tapi karena kalau saya di samping, kamera ini udah dipasang pula dengan ini menyeimbangkan, jadi agak intip ilik sedikit. Dari Abu Dzar, ada sahabat Nabi namanya Abu Dzar. Nama kampungnya Ghifar. Ada satu kampung, nama kampung antara Makkah sama Madinah, nama kampung itu Ghifar. Ghifar ini isinya perampok semua. Rupanya di Sumatera ini ada juga satu kampung isinya perampok semua. Saya pernah tahu siapa itu. Yang ngasih tahu orang kampung, Ustaz di sini ceramah isi ini perampok. Iya Pak, iya. Orang sini Pak Ustaz, kalau mau merampok ke Malaysia itu kenduri dulu, didoakan. Tak boleh sebut nama tempatnya. Ini nama orang itu saya. Jadi kampung ini Ghifar ini isinya perampok semua. Nama Tuhannya Naham. Jadi nama Tuhan waktu itu banyak. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ada Jibti, ada Tauhud. Ada satu nama Tuhannya Naham. Datanglah Abu Dzar ini membawa susu segelas, diletakkannya di depan patung Naham tadi. Naham, ku kasih kau pagi ini susu, kasihlah aku berkah hidup. Udah dia berdoa, dipejam mata, ditengoknya, diminum anjing susunya tadi. Habis dari susu tadi, maaf cakap, diangkat anjing tuh kaki sebelah, dikencinginya pula. Berpikirlah Abu Dzar, aku minta berkah, sedang susunya habis. Aku minta jauhkan dari bala, sedangkan dia punya kencing. Itulah awal Abu Dzar meninggalkan patung dan masuk Islam. Jadi seandainya orang yang menyembah patung itu ada utaknya sedikit aja, insya Allah masuk Islam. Cuma masalahnya waktu Tuhan membagi utak dia tak datang. Jadi itulah Abu Dzar, akhirnya dia pun masuk Islam. Dia yang meriwayatkan hadis. Jadi dalam hadis ini kata Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, ayu masjid wudi'a? Apa masjid yang pertama dibangun di atas muka bumi? Maka dijawab Nabi SAW, Masjidil Haram. Sesudah itu apa lagi ya Rasulullah? Al-Masjidil Aqsa. Kam bainahuma? Berapa jarak antara keduanya? Arba'una sanah, 40 tahun. Itulah dia yang diabadikan dalam satu ayat di awal surat. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau kita perhatikan, titik temu antara dua masjid ini dua. Masjidil Haram, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Ada barokah. Masjidil Aqsa alladzi barakna haula. Titik pertemuannya ada pada barokah. Maka orang yang selalu ke masjid, dekat dengan masjid, hidupnya barokah. Barokah itu gitu. Barokah diambil dari 3 huruf. Barokah yang beruku, artinya unta turun. Unta turun ke tanah itu bahasa Arabnya barokah. Barokah unta turun. Apa pula hubungan barokah sama unta turun? Misal begini. Misal kami membeli tanah kaplingan di Tenayan Raya. Lebarnya sama 25 kali 25. Pak Edi Natar beli 25 kali 25, Pak Ahmad beli 25 kali 25, saya pun beli 25 kali 25, Ustaz Zulhusni pun sama. 4 petak tanah itu sama. Tiba-tiba datang unta. Tandai mana unta itu sose. Datang unta, turun unta itu di tanah saya. Maka tanah saya itulah yang barokah. Kenapa begitu? Saya dapat tunggangan unta, saya dapat susu unta.
Waktu saya lapar, saya potong unta, saya dapat daging unta, saya dapat bulu unta, saya dapat kulit unta. Sedangkan mereka bertiga tak dapat. Kenapa tak dapat? Tak saya kasih. Itulah asal barokah. Maka selalu hidup ini yang kita cari adalah barokah. Makan itu diminta barokah. Allahumma barik lana. Nikah itu diminta barokah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Lahir anak yang diminta barakah. Barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahib wa ruzita birrahu wa balagha asytahu. Berjumpa yang diminta barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mendapatkan barokah ke masjid. Semua yang hadir ini dapat barokah. Amin. Umurnya sama, tinggalnya sama, di kota yang sama. Yang datang subuh nih ke An-Nur dapat barokah, yang tidur di rumah dapat ediubasi. Sama-sama umur 40 tahun, sama-sama hidup pagi Jumat ini, tapi di rumah belum lagi bangun, maka yang di masjid inilah yang dapat barokah. Imam Ahmad bin Hanbal menyapu, mengusap mimbar Masjid Nabawi. Tempat Nabi khutbah itu mimbarnya 3 lantai, 1, 2, 3. Disapu sama Imam Ahmad bin Hanbal, dicium. Datang orang bertanya, kenapa kau sapu itu Ahmad bin Hanbal? Karena ini bekas tapak kaki Nabi Muhammad SAW. Salah satu cara mendapatkan barokah adalah dengan mengusap. Mana peciku? Kata Khalid bin Walid. Mana peciku? Kata sahabatnya, kenapa kau pusing peci hilang? Banyak peci dijual di pasar. Kata Khalid bin Walid, bukan masalah pecinya. Di dalam peci itu ada rambut Nabi Muhammad SAW. Dari mana mereka mengaku dapat rambut Nabi? Karena Nabi waktu haji tahallul, rambutnya itu gundul, diserak, diambil. Nah, itulah kalau ada orang sekarang mengaku, ini rambut Nabi. Bisa jadi. Bisa jadi termasuk yang dibagikan waktu tahallul itu. Gimana kita membedakan rambut Nabi dengan rambut Ustaz Somad? Mudah aja, bakar. Kalau terbakar ya rambut Ustaz Somad. Kalau tak terbakar bukan rambut. Cuman masalahnya kalau orang datang itu kita kan tak sanggup ya. Boleh dibakar Pak. Tapi kalau berani kubur. Ini adalah cara mengambil barokah. Tempat menyimpan air itu dari kulit kambing, namanya kirba, diisi air. Tempat minum Nabi dari kulit kambing itu disimpan oleh sahabat Nabi, namanya Asma. Siapa namanya? Asma pakai alif. Kalau tak pakai alif, susah omong. Asma binti Abi Bakar. Ketika Nabi meninggal, setiap kali anaknya demam, dikasihnya minum dari bekas air minum itu. Maka itu diantara cara mengambil barokah. Tapi diantara mengambil barokah yang paling besar adalah datang ke masjid. Kita semua subuh ini insya Allah dapat barokah. Amin.